Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sahabat-sahabat semuanya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tutorial Debian atau server Debian. Ya, kali ini kita akan melanjutkannya. Kita akan menginstal web server. Nah, untuk sekedar mengingatkan teman-teman, sebelumnya ini adalah topologi yang telah kita buat, yaitu servernya itu memiliki IP address 192.168.137.100, sedangkan kita masih menggunakan tipe host only untuk virtualbox-nya, yaitu di posisi virtualbox-nya itu memiliki IP 192.168.137.1. Kemudian gateway-nya 137.100 dan DNS-nya kita pasang IP servernya yaitu 137.100. Oke teman-teman, untuk cara memasangnya ini sudah ada di video kita sebelumnya, yaitu pada video kita pada remote server. Ada di bawah deskripsi video ini. Nah, oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke tutorial web servernya, ada baiknya teman-teman klik tombol subscribe di bagian bawah video ini untuk mendapatkan updatean video-video kami selanjutnya. Oke teman-teman, langsung saja. Ini adalah server Debian yang telah yang bagian kedua yang telah kita install remote server. Untuk remote servernya ada di bagian bawah deskripsi ini. Cara menginstal Debian ada di bawah deskripsi ini. Silakan teman-teman mengikutinya sesuai dengan petunjuk. Ini adalah bagian yang ketiga, yaitu bagian untuk menginstal remote web server. Oke. Sebelum kita menginstalnya teman-teman, ketika dia telah terbuka seperti ini, terlebih dahulu kita masukkan dulu DPD bawaan dari Debian-nya. Kita masukkan dulu di setting, machine, setting, lalu storage, lalu di bagian empty atau kosong ini, klik tanda CD di sini, lalu pilih di mana teman-teman, jika teman-teman belum tampil di sini bagian sini Debian-nya, maka teman-teman pilih choose this file, lalu cari di mana teman-teman menyimpan folder menyimpan Debian-nya. Nah, pilih yang DPD 1, lalu klik OK. Nah, setelah dimasukkan seperti itu teman-teman, untuk menginstal web server kita menggunakan perintah apt min-get install apache 2. Nah, lalu kita tekan enter. Nah teman-teman, akan tampil seperti ini. Do you want to continuous? Tinggal tekan Y, lalu enter. Nah, tunggu teman-teman sampai proses penginstalan selesai. Nah, setelah proses penginstalan seperti ini selesai teman-teman, seperti ini. Lalu untuk mengetes atau membuktikan bahwa file ini sudah terinstall, teman-teman bisa membuka file directory yang apakah sudah ada atau belum file directory yang bernama di dalam par www, yaitu di dalam folder. Misal kita masuk dulu misalkan di cd /etc cd par ada, terus silakan ls saja dulu. Apakah sudah ada folder www? Sudah ada di bagian pojok sebelah kanan. Lalu coba kita masuk cd www, lalu kita lihat lagi apa yang ada di dalam folder atau directory www. Kita klikkan ls.
sudah ada file namanya index.html. Nah, sebatas sini dulu teman-teman. Intinya di dalam file /par/www itu ada file yang bernama index.html. Nah, nanti akan saya tunjukkan apa maksudnya saya menunjukkan index.html ini. Oke, sekarang kita tes terlebih dahulu apakah Apache 2 kita ini atau web server kita ini telah berfungsi dengan baik. Pertama, teman-teman buka terlebih dahulu browser atau baik Chrome atau Mozilla yang biasa teman-teman pakai, lalu ketikkan di situ IP server teman-teman tadi. IP server kita ialah ini, seperti topologi ini klien yang sedang membuka Chrome, sedangkan kita akan masuk ke dalam web server, yaitu dengan cara ketikkan di sini IP-nya 192.168.137.100, lalu oke. Nah, teman-teman, sampai di sini tulisannya ialah it works. This is default web page for server. Nah, kita lihat teman-teman, file ini ada di bagian mana teman-teman. Kita coba lihat apakah memang benar filenya ialah file yang itu. Coba kita buka file index.html ini dengan cara nano spasi index.html. Nah, teman-teman, bisa teman-teman lihat di sini ada tulisannya it's work. This is the default web page for this server. Sama seperti ini, teman-teman. Nah, artinya teman-teman, file yang di dalam par lalu /www terus ada lagi /html, itu ialah file yang akan ditampilkan di sini. Jadi teman-teman, maksudnya di sini jika teman-teman merubah tulisan misalkan it's work ini, teman-teman mau rubah misalkan nama teman-teman, contoh misalkan latihan web server. Nah, latihan web server, lalu teman-teman ketika telah dirubah seperti ini, lalu teman-teman tekan Ctrl X untuk menyimpan, lalu tekan Y, lalu langsung tekan enter. Nah, coba kita refresh teman-teman. Jadi seharusnya tulisan it's work ini telah berubah menjadi latihan web server. Oke, kita refresh. Oke, jadi websitenya telah berubah. Nah, jadi teman-teman, intinya di sini kita lihat dulu ls. Jadi intinya ls-nya huruf kecil teman-teman, atau kita ketik saja dir. Nah, teman-teman, jadi intinya jika teman-teman mengganti nama file yang ada di HTML ini, maka dia akan tampil seperti ini teman-teman. Tapi jika teman-teman misalkan menambahkan lagi, misalkan kita tambahkan lagi file atas nama misalkan nano, misalkan latihan titik HTML. Nah, lalu di sini kita buat misalkan tulisannya ini merupakan file latihan. Oke, kita simpan terlebih dahulu, Ctrl X, lalu Y, lalu enter. Nah, coba kita ls dulu teman-teman. Kita lihat lagi isinya. Ada dua file di sini, file HTML dan file latihan. Nah, ini adalah file HTML teman-teman. Bisa juga teman-teman, karena kenapa tidak perlu diketik indeksnya teman-teman? Karena secara default atau secara
mesinnya, jika dia menggunakan indeks maka dia akan terbaca secara otomatis. Sama seperti ini teman-teman maksudnya, maka dia file ini. Tapi jika kita mengetikkan latihan.html, maka yang akan tampil ialah file latihan.html. latihan.html. Nah, maka tulisannya yang barusan kita buat tadi. Oke teman-teman. Jika ada pertanyaan, silakan berkomentar di bagian bawah video ini. Terima kasih. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.